makan, kalau seumpama kita mikirnya kok memang kita hidup hanya untuk makan gitu kan, bukan seperti itu. Memangnya maggot memangnya ulat. Sebenarnya ulat itu makan karena setelah itu dia fasting gitu kan, di dalam kepompong, karena dia butuh sebanyak-banyaknya makanan. Nah, kita sebenarnya juga seperti itu. Hidup kita ini, kita hidup ya untuk makan, untuk bekerja, untuk tidur, dan untuk yang lain. Tema saya kali ini yaitu mindful eating. Ini penjelasan menurut AI, yaitu mindful eating atau makan berkesadaran adalah praktik makan dengan penuh kesadaran tanpa terganggu oleh aktivitas lain. Makan nggak sambil ngobrol, makan nggak sambil pegang HP, makan nggak sambil nonton TV. Jadi sesimpel itu, tapi prakteknya gimana Bapak Ibu? Gampang apa susah ya? Susah, bukan berarti tidak mungkin ya. Itu dilatih. Kalau tadi versi AI, ini versi saya. Mindful eating versi saya itu dari hulu ke hilir. Yang pertama yaitu mindful shopping atau buying. Biasanya kan tidak semua dari kita itu menanam apa yang kita makan, karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, profesi juga beda-beda. Waktu belanja itu mindfully biasanya ibu-ibu nih ada list ya. Jadi nggak hanya lapar mata, oh pengen. Habis itu kulkasnya penuh, terus banyak yang basi karena udah sebulan lebih gitu kan. Nggak semua bahan makanan bisa disimpan di dalam kulkas lama. Nah, jadi pada saat membeli itu harus mindful dulu. Selain itu, ada yang bawa tas sendiri, kemudian bawa wadah sendiri, itu juga salah satu dari mindful shopping. Jadi selain milih yang apa yang kita perlukan, apa yang bagus untuk kita, apa yang bagus juga untuk lingkungan. Yang kedua, mindful cooking. Percuma dong setelah belanja hal-hal yang fresh, tapi cara masaknya salah. Terlalu kematangan, atau masaknya kebanyakan, kemudian sisa banyak juga gitu kan. Jadi waktu masak juga harus ada feeling. Kalau kita lihat chef ya, itu masak tuh nggak hanya membuat bahan mentah menjadi bahan matang ya yang ada di piring, tapi juga ada seninya. Nah, seni memasak itu yang saya sebut sebagai mindful cooking. Kemudian ada yang namanya mindful eating itu sendiri. Waktu makan tidak terdistraksi. Bapak Ibu Mbak kita juga sudah bilang kalau makan tidak bersuara. Selain bisa keselak ya, karena waktu kita makan ngunyah, itu kalau kita bersuara, epiglotis kita tuh membuka sehingga nanti makanan sekecil apapun bisa masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Saat makan pun kita lihat dulu nih, kan sebelum nyicip kan pasti kelihatan gitu kan. Kalau orang sekarang berdoa dulu apa motret makanan dulu ya? Makanan yang ada di piring kita itu ternyata dengan berbagai warna alami ya, bukan warna buatan yang mencolok, yang kimia itu, yang sintetis, tapi warna alami seperti kol ungu, bit merah, pete hijau, wanginya gitu kan. Kemudian apalagi kluwek hitam, bunga kecombrang, bunga telang, itu kan warnanya cakep-cakep ya. Dan selain memanjakan mata, itu juga warna-warna itu punya kimia sendiri yang mineralnya bagus untuk tubuh. More colorful your food itu juga lebih bagus, it's better
better untuk our body gitu. Setelah itu baru waktu makan, kerenyahannya kita manjakan deh. Coba sekali-kali habis dari sini pulang praktek mindful eating, mindful after eating. Nah ini yang banyak diabaikan oleh orang-orang. Setelah makan itu apakah bersisa atau enggak piring kita, gelas kita? Kita merasa oh tadi aku udah makan siang, jadi ngambilnya secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, bukan aji mumpung. Oh mumpung banyak, mumpung ada, mumpung gratis, ngambil banyak, kemudian bersisa. Karena kalau makanan sudah bersisa, itu sudah nggak boleh untuk dimakan manusia lain gitu. After eating ini juga penting waktu ngambil secukupnya. Kemudian kalau benar-benar nggak bisa ngabisin, contoh ya, itu bukan prasmanan, tapi kayak udah piring terbang ya namanya ya, piring terbang. Aku dari rumah udah makan, ini gimana ya? Masih separuh. Kan kalau dilanjutin kitanya juga nanti gimana gitu kan? Nah, kalau nggak bawa wadah sendiri untuk bawa pulang, itu biasanya harusnya ya sebaiknya itu dimanfaatkan lagi untuk entah itu pakan ternak, ayam, apalagi ya, kucing. Kalau saya mangkok di rumah, mangkok pemakan segala. Sedikit sekelumit tentang mindful eating dari hulu ke hilir. Terima kasih. Dari Bandung, jadi mohon maaf bila bahasa Sundanya ada keluar-keluar sedikit. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana manfaat makanan nabati untuk kesehatan bumi dan bisnis. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu nih. Siapa Bapak Ibu yang sudah pernah menghitung berapa banyak makanan nabati yang Bapak Ibu pernah konsumsi? Ada yang udah pernah bikin listnya belum? Belum pernah ya? Nah, habis ini nanti mulai besok coba Bapak Ibu list berapa banyak sih makanan nabati yang Bapak Ibu makan. Ini ada satu data penelitian yang saya temukan, bahwa ternyata di dunia ini ada sekitar 400.000 jenis tanaman. 300.000-nya bisa dimakan manusia, tapi manusia itu rata-rata cuma mengkonsumsi sekitar 200, dan yang bisa kita temukan di pasar atau supermarket itu cuma 40. Jadi sebenarnya sedikit banget. Dan itu yang Nabati Nusantara coba lakukan adalah coba kita eksplor pangan lokal. Pangan lokal Indonesia sebenarnya masih banyak sekali yang mungkin ya susah kita temukan ke pasar. Mungkin nenek moyang kita mereka konsumsi, tapi sama generasi kita sudah terlupakan. Itu yang harus kita gali lagi. Di tahun 2018 hanya 4,6% masyarakat yang konsumsi sayur buahnya lebih dari 5 porsi seperti yang disarankan oleh Kemenkes. Sedangkan di tahun 2023 3,3%. Nah sekarang pertanyaan, kondisi kesehatan negara Indonesia, apa penyebab kematian nomor 1 di Indonesia? Apa aja? Ada yang bilang jantung, diabetes. Nomor 1 itu ternyata stroke. Nomor 1. Nomor 2 penyakit jantung, nomor 3 itu baru diabetes. Jadi kalau kita lihat 3 penyakit besar ini sebenarnya kaitannya sangat erat dengan konsumsi sayur buah yang cukup atau tidak. Itu salah satu faktornya. Walaupun penyakit ini multifaktorial ya. Negara banyak sekali membiayai penyakit-penyakit ini yang sebenarnya hubungannya dengan konsumsi makanan itu sangat erat. Kalau kita lihat dari banyak penelitian, semakin kita banyak mengkonsumsi serat, sebenarnya resiko penyakit itu turun. Dibandingkan orang-orang yang makan seratnya banyak, dibandingkan dengan orang yang makan seratnya lebih sedikit,
Yang makan seratnya lebih banyak itu resiko penyakitnya lebih rendah, ya, sangat mempengaruhi ke berat badan juga dan yang lainnya. Nah, ini seorang pasien yang saya bantu tangani di rumah sakit. Saya udah minta izin juga untuk membagikan pengalamannya. Hanya dengan merubah pola makannya ke pola makan yang lebih banyak sayur dan buah, turun berat badannya, gula darahnya normal. Dan yang saya kagum, yang saya bikin saya sangat terharu adalah dia bilang ke saya kayak gini, saya itu sudah lama tidak bisa menggunting kuku kaki saya sendiri. Kenapa? Keganjal perut. Akhirnya setelah 3 bulan dia berubah pola makannya, alhamdulillah bisa pegang jari kaki sendiri lagi. Pola makan nabati dari segi kesehatan sangat berdampak. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Itu yang juga dicoba dilakukan, edukasi anak-anak dari sekarang, dari sejak dini, supaya mereka bisa menyukai sayur dan buah dari kecil. Jadi nanti Bapak Ibu, saya kasih sedikit gambaran aja, bahwa nanti kalau Bapak Ibu lihat resep masaknya, di ujung kiri atas itu kita sudah kasih tanda tinggi serat, tinggi karbohidrat, tinggi protein. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba resepnya, masakan untuk anak-anaknya, pilih tuh salah satu yang tinggi serat, tinggi protein, karena itu penting buat mereka. Sekarang ini guidelines yang sederhananya ya dari Kemenkes. Setengah dari piring kita harusnya terisi sayur dan buah. Biasanya yang setengah apa tuh? Atau 3/4 kali ya? Nasi, ya kan? Itu harus kita ubah. Sederhana aja. Kalau Bapak Ibu lihat piringnya, 1/3 itu sumber karbohidrat, 1/3 lainnya adalah sayur, 1/6 itu buah, 1/6 protein. Ya komposisinya kayak gitu aja dulu. Itu udah satu kemajuan yang luar biasa. Kalau kita lihat ini ada sebuah survei di dunia dan proyeksi market vegan di dunia atau pola makan nabati itu terus meningkat trennya. Jadi semakin banyak orang yang sebenarnya sadar dan membuat juga produk supaya orang-orang itu lebih sehat. Satu alasannya kenapa? Karena mereka peduli dengan bumi ini. Sekarang kalau seseorang melihat sebuah perusahaan, mereka bukan melihat profitnya, tapi apakah mereka bisa membuat profit tapi juga berdampak baik bagi bumi. Itu sekarang mindsetnya udah shift. Mereka banyak melihat dari SDGs, ya kan, Sustainable Developmental Goals. Salah satu yang mereka perhatikan di sini adalah climate actions nomor 13. Mereka juga mau memperhatikan nomor 14 itu life below water. Jadi kehidupan yang ada di air, dan juga nomor 15 life on the land, kehidupan lingkungan ekosistem kita. Itu mereka mau bertanggung jawab kepada hal-hal ini. Ternyata yang memberikan atau berkontribusi besar kepada global warming sebenarnya adalah dari agriculture. Kita seringkali pikir pabrik, kita seringkali pikir kendaraan. Kalau kita lihat sebenarnya 49% itu dari livestock. Dan sebenarnya kalau kita lihat angka agrikultur, peternakan hewan itu terus meningkat. Land use, lahan-lahan yang digunakan, dibakar, dihancurkan, hutan untuk dipergunakan untuk peternakan hewan makin banyak. Kepikiran nggak bahwa kentut sapi, mohon maaf ya, kentut sapi itu efeknya besar buat global warming. Bapak Ibu bisa search namanya gas metana. Itu efek kepada global warming. Itu serius. Ya, ada bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan. Satu penelitian, dia coba mengelompokkan makanan, efek kepada kesehatannya dan efek kepada lingkungannya. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi itu semakin buruk efeknya kepada lingkungan, semakin rendah efeknya semakin baik. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, sayur-sayuran, makanan nabati di bawah atau di atas? Di bawah. Sedangkan kalau itu kita ngomongin soal proses meat, soal red meat, daging merah, itu semua di bagian atas. Kalau lingkarannya, gampangnya ya, lingkarannya makin di luar, resiko terhadap dampak lingkungan dan penyakitnya lebih besar. Tapi kalau dia semakin di tengah, itu dampaknya semakin baik. Untuk memproduksi 1 kilo daging sapi, itu membutuhkan sekitar 15.000 liter air. Kambing sekitar 10.000, kalau daging babi sekitar 7.000. Tapi kalau kita lihat makanan-makanan nabati di sini, sangat jauh perbedaannya jumlah air yang digunakan.
untuk memproduksi 1 kilo makanan tersebut. Ya, jadi daging hewani itu sangat mengambil banyak resources dari bumi ini. Makanan nabati itu bisa bagus buat kesehatan, ada potensi bisnisnya juga buat yang punya bisnis dan ingin membuat bisnis, dan ternyata ini baik bagi lingkungan, bagi bumi, dan bagi hewan juga. Jadi dengan pertemuan ini kami harapkan ya kita bisa ngobrol apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk masyarakat, untuk bumi ini, sehingga apakah ini kolaborasi, membuat menu-menu lebih banyak, karena ini juga dari sektor-sektor yang berbeda, dan semoga apa yang kita bisa lakukan ini boleh bermanfaat untuk manusia dan bumi. Terima kasih banyak.